Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun di Abdul Rafiun Channel atau ARC, yaitu channel yang membahas tentang materi-materi matematika dan juga materi-materi tes CPNS dan persiapan P3K. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang materi matematika masih berkaitan dengan logika matematika, yaitu konvers, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Nah, jadi sebagai dasar kita nanti, karena sesuai judulnya ini adalah konvers, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi, maka dasar kita untuk bisa menguasai materi ini adalah pernyataan majemuk implikasi yang ditandai dengan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Oke, kita langsung saja mulai. Apa sih konvers, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi itu? Jadi konvers, inverse, dan kontraposisi adalah bagian dari implikasi. Ini seperti yang sudah kita bahas di video logika part 2, yaitu di sini ini alamat link YouTube-nya, YouTube videonya ya. Kemudian konvers, inverse, dan kontraposisi adalah suatu pernyataan implikasi baru. Jadi sebenarnya konvers, inverse, dan kontraposisi itu adalah implikasi juga. Ya. Ini di sini dikatakan suatu pernyataan implikasi baru dari suatu pernyataan implikasi. Ya. Jadi jelas di sini bahwa dasar kita ya, yaitu ya materi implikasi tadi. Oke, kita akan mulai satu persatu. Kita mulai dari konvers dulu. Konvers adalah kebalikan dari implikasi. Ya. Ini misal diketahui implikasinya jika P maka Q. Ya. Jika P maka Q, maka konvers dari implikasinya adalah jika Q maka P. Jelas tadi bahwa konvers adalah kebalikan dari implikasi. Yang semula jika P maka Q akan menjadi, kalau sudah dikonverskan akan menjadi ini. Jika Q maka P. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, ini pernyataan implikasinya jika P maka Q. Jika hujan deras, maka jalanan licin. Ya. Nah, dari sini saya coba ke dasar lagi dulu, ke dasar bahwa implikasi ini terdiri dari dua pernyataan penyusunnya, di mana pernyataan penyusun pertama yaitu P dan Q. Di kalimat ini yang menjadi pernyataan P adalah hujan deras. Sedangkan pernyataan kedua yaitu pernyataan Q di kalimat ini adalah jalanan licin. Ya. Jadi jika dihubungkan dengan dijadikan pernyataan majemuk dengan kata hubung dengan jenis implikasi ini, maka kalimatnya jika hujan deras maka jalanan licin. Itu dasarnya. Maka dari pernyataan atau kalimat majemuk ini kita bisa buat konversnya. Maka konversnya adalah titik-titik. Konversnya yang tadi rumusnya seperti ini, jika P maka Q, maka akan menjadi jika Q maka P. Berarti konversnya adalah jika Q berarti jika jalanan licin maka hujan deras. Ya. Jika jalanan licin maka hujan deras. Inilah konversnya. Ini contoh pertama. Ya. Contoh kedua, jika P maka Q. Jika hutan gundul, maka banyak satwa kehilangan tempat tinggal. Nah, ini yang saya garis bawahi ini. Yang pertama, hutan gundul ini adalah pernyataan P. Kemudian banyak satwa kehilangan tempat tinggal, ini adalah pernyataan Q. Maka jika dikonverskan, hasilnya adalah jika Q maka P. Jika banyak satwa kehilangan tempat tinggal, maka hutan gundul. Jelas ya? Sangat jelas untuk konvers ini. Jadi kesimpulannya di sini apabila jika P maka Q, maka konversnya adalah jika Q maka P. Tinggal dibalik. Konvers itu adalah kebalikan dari implikasi. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu inverse. Inverse adalah negasi atau ingkaran dari pernyataan-pernyataan penyusun suatu implikasi. Ya. Kita menegasikan
pernyataan-pernyataan penyusun implikasinya tanpa menegasikan inversnya ini. Maksud dari tanpa menegasikan implikasinya ya. Maksud dari inverse ini. Misal, diketahui implikasi jika P maka Q, maka inverse dari implikasinya adalah jika bukan P, ya, jika bukan P, maka bukan Q. Nah, jika bukan P, maka bukan Q. Inilah inverse dari implikasi jika P, maka Q. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan lagi contoh ini. Yang pertama, jika saya menjaga kebersihan lingkungan, maka hidup saya sehat. Ya, ini yang garis bawah, saya menjaga kebersihan lingkungan. Ini sebagai pernyataan P, hidup saya sehat, ini sebagai pernyataan Q. Maka inversnya adalah ini. Jika bukan P, maka bukan Q. Nah, di sini berarti jika saya tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka hidup saya tidak sehat. Jadi, ini saya tidak menjaga kebersihan lingkungan ini yang di garis bawah ini adalah negasi dari ini. Dari pernyataan ini, saya menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan hidup saya tidak sehat ini adalah negasi dari hidup saya sehat. Nah, jika disusun dalam inverse dari suatu implikasi, maka berbunyi, jika saya tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka hidup saya tidak sehat. Nah, lebih jelas lagi kita lihat di contoh kedua ini. Jika saya orang berdasi, maka saya pekerja kantoran. Ini implikasinya, maka inversenya adalah kita negasikan ini. Jika saya bukan orang berdasi, saya orang berdasi ini negasinya bukan orang berdasi, maka saya bukan pekerja kantoran. Saya pekerja kantoran ini dinegasikan akan menjadi saya bukan pekerja kantoran. Jadi inversenya adalah jika saya bukan orang berdasi, maka saya bukan pekerja kantoran. Jelas inversenya? Jadi kesimpulan inverse tadi ini. Inverse itu adalah negasi atau ingkaran dari pernyataan-pernyataan penyusun suatu implikasi ya, tanpa kita menegasikan ya implikasinya. Karena kalau implikasi ini dinegasikan ya akan berubah menjadi P dan bukan Q. Ya, jadi yang dinegasikan adalah cukup pernyataan-pernyataan penyusunnya saja. Oke, yang ketiga, kontraposisi. Ya. Kontraposisi adalah kebalikan dan negasi dari pernyataan-pernyataan penyusun suatu implikasi. Ya, kebalikan dan negasi. Jadi gabungan dari tadi ini, dari converse dan inverse. Kontraposisi itu ya gabungan dari converse dan inverse. Yaitu kebalikan dan negasi dari pernyataan-pernyataan penyusun suatu implikasi. Misal diketahui implikasi jika P maka Q, maka kontraposisi dari implikasinya adalah jika bukan Q, maka bukan P. Ya, saya ulangi, jika bukan Q, maka bukan P. Atau jika tidak Q, maka tidak P. Nah, ini adalah kontraposisi dari jika P, maka Q. Kita lihat contohnya. Yang pertama, jika saya menguasai teknologi, maka saya mudah mendapatkan pekerjaan. Kontraposisinya adalah, kita balik, negasi dari bukan Q. Ya, ini kan Q-nya, ini pernyataan Q-nya ini. Maka negasinya saya tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Itu negasi dari Q yang ini. Ini ya. Nah, sekarang negasi P. Ini negasi P, maka ini P-nya tadi. Saya menguasai teknologi, berarti saya, kalau sudah dinegasikan, menjadi saya tidak menguasai teknologi. Maka kontraposisinya adalah, jika saya tidak mudah mendapatkan pekerjaan, maka saya tidak menguasai teknologi. Ya. Jadi dibalik tadi, negasinya P ini ke depan, negasinya Q ke depan, jika bukan Q maka bukan P, atau jika tidak Q maka tidak P. Jika saya tidak mudah mendapatkan pekerjaan, maka saya tidak menguasai teknologi. Mengikuti rumus ini ya. Oke, contoh yang kedua.
Jika kebiasaan malas belajar saya tidak berubah, maka saya tidak akan sukses. Ya. Jika kebiasaan malas belajar saya tidak berubah, maka saya tidak akan sukses. Kebiasaan malas belajar saya tidak berubah, ini pernyataan P. Saya tidak akan sukses, ini pernyataan Q. Maka kontraposisinya adalah, nah, jika bukan Q, maka bukan P. Ini Q-nya. Kita negasikan yang ini. Saya tidak akan sukses. Nah, tidak dan tidak, ya ketemu. Saya tidak akan sukses, itu tidaknya hilang. Jadi saya akan sukses. Itu negasi Q-nya. Nah, kebiasaan malas belajar saya tidak berubah. Jika ini dinegasikan menjadi kebiasaan malas belajar saya tidak berubah. Jadi tidak dan tidak itu akan menjadi tidak, menjadi positif. Istilahnya negatif ketemu dengan negatif akan menjadi positif. Maka coba kita susun kalimatnya. Yang benar adalah, jika saya akan sukses, maka kebiasaan malas belajar saya berubah. Jadi kata tidak tadi ini begitu dinegasikan akan hilang. Menjadi jika saya akan sukses. Nah, tidak di sini, jika dinegasikan juga, maka akan hilang juga. Kebiasaan malas belajar saya berubah. Oke, itulah materi converse, inverse, dan kontraposisi yang disertai dengan contoh soalnya. Sekarang kita coba lihat apa hubungan keempatnya ini, yaitu implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi dengan melihat tabel kebenaran dari masing-masing pernyataan majemuk, inverse, converse, kontraposisi, dan implikasi ini. Nah, ini dua buah pernyataan P dan Q, maka nilai kebenarannya benar-benar salah-salah. Untuk Q, pernyataan kedua benar-salah, benar-salah. Kemudian negasi P, yang bukan P berarti kita negasikan ini. B menjadi salah, benar menjadi salah, salah menjadi benar, salah menjadi benar. Jadi salah-salah, benar-benar. Kemudian negasi Q. Negasi Q berarti kita negasikan yang ini. Yang semula benar akan menjadi salah. Yang semula salah akan menjadi benar. Jadi benar salah akan menjadi salah benar. Nah, kemudian implikasinya, ya jika P maka Q. Saya tulis warna merah di sini. Nah, di video part 2, logika part 2 ini sudah dijelaskan bahwa pernyataan implikasi itu akan bernilai salah jika penyusunnya itu adalah benar salah. Maka hasilnya salah di sini. Selain itu, yang lain akan benar. Nah, jadi benar, jika P benar, Q benar, maka benar. Jika P benar, Q salah, maka salah. Jika P salah, Q benar, maka benar. Jika P salah, maka Q salah, maka pernyataannya itu adalah benar. Nah, ini implikasi. Sekarang kita ke converse-nya. Converse tadi adalah kebalikan dari ini. Implikasinya berarti jika Q maka P. Jika Q maka P berarti kita bacanya di sini. Jika Q maka P. Yang benar salah saja, yang BS saja yang salah. Jadi BS inilah yang salah di sini diletakkan. Selain itu berarti benar. Kemudian apalagi tadi inverse. Ya, inverse ini jika bukan P maka bukan Q. Bukan P maka bukan Q. Kita lihat lagi yang BS, yang BS ini yang salah. Maka kita tulis di sini salah. Yang lainnya SS ini benar, SB ini benar, BB itu benar. Ini inverse. Sekarang kontraposisi. Kontraposisi bukan Q, jika bukan Q maka bukan P. Jika bukan Q maka bukan P. Berarti bacanya dari sini ke sini ya. SS benar, BS salah, SB benar, BB benar. Nah, dari tabel ini kelihatan bahwa yang warna merah yang dua ini ternyata memiliki nilai kebenaran yang sama. BSBB ini BSBB. Sama halnya juga dengan yang dua yang biru ini, yang warna biru ini memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi yang ini tadi
implikasi, ini adalah converse, ini adalah inverse, dan yang ini adalah kontraposisi, maka diperoleh hubungan ya dengan memperhatikan tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi ekuivalen dengan kontraposisi, inverse ekuivalen dengan converse ya. Jadi implikasi ini nanti ekuivalen dengan kontraposisi dan inverse ekuivalen dengan converse. Oke, saya kira cukup di sini untuk video kita kali ini yang membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.